Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 13 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengawas bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, agar jangan takut apapun yang terjadi, sebab Yesus mengawasi kami, menyertai kami, dan bahkan Dialah yang melindungi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaa. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Pengawas. Ayat inti terambil dari Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Setiap bangsa yang telah muncul di panggung aksi telah diizinkan untuk menempati tempatnya di bumi, agar faktanya dapat ditentukan apakah mereka akan memenuhi tujuan Sang Pengawas dan Yang Kudus. Nubuat telah menelusuri kebangkitan dan kemajuan kerajaan-kerajaan besar dunia, Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dengan masing-masing dari mereka, seperti halnya dengan bangsa-bangsa yang kurang berkuasa, sejarah telah terulang kembali. Masing-masing telah mengalami masa ujiannya. Masing-masing telah gagal. Kemuliaannya memudar. Kekuasaannya telah sirna. Sementara bangsa-bangsa telah menolak prinsip-prinsip Allah, dan dalam penolakan ini telah mendatangkan kehancuran mereka sendiri, namun tujuan ilahi yang berkuasa telah nyata bekerja sepanjang zaman. Inilah yang dilihat Nabi Yehezkiel dalam gambaran yang menakjubkan yang diberikan kepadanya selama pengasingannya di tanah orang-orang Kastim. Ketika di hadapan tatapannya yang takjub, tergambar simbol-simbol yang mengungkapkan suatu kuasa yang berkuasa yang berkaitan dengan urusan-urusan para penguasa duniawi. Di tepi sungai Kebar, Yehezkiel melihat angin puyuh yang tampaknya datang dari utara, awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasan mengkilat. Sejumlah roda yang saling bersilangan digerakkan oleh 4 makhluk hidup. Jauh di atas semuanya itu, ada yang menyerupai tahta yang kelihatan seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Pada kerup-kerup itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Yehezkiel 1 ayat 4 dan 26, ayat 10 dan 8. Roda-roda itu begitu rumit susunannya, sehingga pada pandangan pertama tampak kacau. Namun, roda-roda itu bergerak dalam keselarasan yang sempurna. Makhluk-makhluk surgawi yang ditopang dan dituntun oleh tangan di bawah sayap kerup sedang mendorong roda-roda itu. Di atas mereka, di atas tahta lazurit, adalah yang kekal. Dan di sekeliling tahta itu ada pelangi, lambang belas kasihan ilahi.
Sebagaimana roda-roda rumit itu berada di bawah kendali tangan, di bawah sayap kerub, demikian pula permainan rumit, peristiwa-peristiwa manusia berada di bawah kendali ilahi. Di tengah pertikaian dan keributan bangsa-bangsa, Dia yang duduk di atas kerub tetap menuntun urusan-urusan bumi ini. Prophets and Kings, halaman 535 dan 536. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Daniel menyatakan yang berikut ini dalam Daniel 2 ayat 20 sampai 22 yang berbunyi, "Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya." Dan tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam The Present Truth, tanggal 7 September tahun 1899, paragraf 3. Daniel tidak berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar untuk memuliakan kuasa manusia, untuk tidak menghormati Allah dengan tidak mengakui kebaikannya. Jika ia, yaitu Daniel, tidak mengakui Allah sebagai sumber hikmatnya, ia akan menjadi penatalayan yang tidak setia. Mereka yang mengikuti teladan yang diberikan oleh Daniel akan terhubung dengan Tuhan. Mereka akan berkonsultasi kepadanya seperti seorang anak berkonsultasi kepada bapaknya yang bijaksana. Tidak semua bapa manusia memiliki hikmat, tetapi Allah selalu dapat dipercaya dan diandalkan. Dengan keyakinan yang sempurna, kita dapat menyerahkan pemeliharaan jiwa kita kepadanya sebagai pencipta yang setia. Daniel berkonsultasi kepada Allah, sebab Allah tahu segalanya dan kendalikan segalanya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Education, halaman 178, paragraf 2. Sejarah bangsa-bangsa yang satu demi satu telah menempati waktu dan tempat yang telah ditentukan bagi mereka, tanpa sadar memberikan kesaksian tentang kebenaran yang tidak mereka pahami maknanya, berbicara kepada kita. Kepada setiap bangsa dan setiap individu saat ini, Allah telah menetapkan tempat dalam rencananya yang agung. Saat ini, manusia dan bangsa-bangsa sedang diukur dengan tali pengukur di tangannya yang tidak pernah salah. Semua orang dengan pilihan mereka sendiri menentukan takdir mereka, dan Allah menguasai semuanya untuk mencapai tujuannya. Bangsa-bangsa di dunia ini Allah yang atur. Meski bangsa-bangsa itu tidak sadari, namun Allah telah menetapkan tempatnya masing-masing dalam rencananya yang agung. Dan bila kita lihat kondisi bangsa-bangsa di dunia ini tampak rumit. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 365, paragraf 5. Sebagaimana roda-roda rumit itu berada di bawah kendali tangan, di bawah sayap kerub, demikian pula permainan rumit peristiwa-peristiwa manusia berada di bawah kendali ilahi. Di tengah pertikaian dan keributan bangsa-bangsa, Dia yang duduk di atas kerub tetap menuntun urusan-urusan bumi ini. Bagaimana caranya Allah menuntun urusan di dunia ini? Melalui anaknya yang disebut Sang Pengawas. Ingat, semuanya Bapa lakukan melalui anaknya. Mari kita baca kutipan berikut ini untuk melihat peranan Yesus sebagai pengawas dalam kehidupan kita. Desire of Ages, halaman 381, paragraf 1, berkata,
Yesus tidak melupakan mereka. Mereka di sini adalah para murid. Sang pengawas, yaitu Yesus, di pantai, melihat orang-orang yang ketakutan itu bertempur melawan badai. Tidak sesaat pun ia kehilangan pandangan terhadap murid-muridnya. Dengan perhatian yang mendalam, matanya mengikuti perahu yang diombang-ambingkan badai dengan beban yang sangat berharga, karena orang-orang ini akan menjadi terang dunia. Seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang memperhatikan anaknya, demikian pula sang guru yang penuh belas kasih memperhatikan murid-muridnya. Apakah Yesus hanya awasi saja? Oh tidak. Yesus kemudian datang kepada mereka dan tolong murid-muridnya. Inilah gambaran kecil tentang Yesus sang pengawas. Mata Yesus selalu mengawasi kita. Dengan penuh belas kasih, Yesus memperhatikan kita. Dan bila kita berada dalam bahaya, Yesus tidak tinggal diam, tetapi turun tangan untuk tolong kita. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Desire of Ages halaman 382 paragraf 1. Ketika masalah datang kepada kita, betapa seringnya kita seperti Petrus. Kita memandang ombak, gantinya memusatkan perhatian pada Juru Selamat. Langkah kaki kita tergelincir, dan air yang sombong mengaliri jiwa kita. Yesus tidak meminta Petrus datang kepadanya agar ia binasa. Ia tidak memanggil kita untuk mengikutinya lalu tinggalkan kita. Jangan takut, katanya, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudaraku dalam Tuhan, apa yang terjadi saat ini di dunia ini rumit rasanya. Kita tidak mengerti semuanya, dan karenanya tidak sedikit yang menjadi takut. Sebab itu, jangan lihat kerumitan dunia yang melanda bagaikan ombak, tetapi pandang pada Yesus, Sang Pengawas kita. Dia tidak tinggal diam. Yesus pasti bertindak untuk keselamatan umat-umatnya. Roh Nubuat menutup dengan berkata dalam Prophets and Kings, halaman 536 paragraf 4. Hari ini, tanda-tanda zaman menyatakan bahwa kita sedang berdiri di ambang peristiwa besar dan khidmat. Segala sesuatu di dunia kita sedang bergejolak. Di depan mata kita sedang menggenapi nubuat Juru Selamat tentang peristiwa-peristiwa yang akan mendahului kedatangannya. Tetapi jangan takut. Allah Bapa bekerja melalui anaknya, Sang Pengawas, untuk urus kita. Apapun yang terjadi kepada kita umat-umatnya adalah berdasarkan kehendaknya. Bagian kita adalah pandang pada Yesus, maka kita tidak akan tenggelam dan dapat berjalan bersama Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Nasihat yang penting sekali bagi kami. Kondisi dunia sedang bergejolak, bahkan lebih lagi daripada sebelumnya, dan itu adalah tanda-tanda bahwa Yesus akan datang segera. Karenanya mata kami janganlah memandang itu semua yang dapat membuat kami takut, tetapi kami memandang pada Kristus yang adalah Sang Pengawas, yang selalu menyertai kami dan siap untuk tolong kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kasihanilah kami. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati kami ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus Sang Pengawas hadir dalam hidup kami, bukan mengawasi dari luar, tetapi terlebih mengawasi dari dalam, mengubahkan hidup kami, menjadikan kami serupa dengan Dia, hingga pada akhirnya, saat Dia datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima kerajaan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.